Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang telah dipilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan penuh keyakinan kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu, kami yakin bahwa kami boleh bangun kembali pada pagi ini. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Bapa di surga, mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ayat 1 mulai. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini, komitmen seorang murid. Komitmen seorang murid. Komitmen adalah
suatu sikap setia dan bertanggung jawab kepada seseorang dan juga terhadap diri sendiri. Dan komitmen itu bukan hanya diucapkan lewat mulut, tetapi harus disertai pembuktian dalam tindakan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud komitmen seorang murid? Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita pagi ini mengisahkan tentang Elisa yang berkomitmen terhadap gurunya, yaitu Elia. Ketika Elia dan Elisa dalam perjalanannya dari Gilgal, Elia menyuruh Elisa untuk tidak ikut dengan Elia. Tercatat ada beberapa kali Elia menyuruh Elisa untuk tidak ikut. Namun Elisa memberi jawaban yang tegas bahwa Elisa akan terus mengikuti Elia. Dan juga dalam bacaan kita kali ini, 2 kali ditanya oleh nabi yang lain yang ada di Betel dan juga di Yeriko, bahwa apakah Elisa tahu bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan ke sorga. Namun Elisa menjawab bahwa ia tahu. Bahkan Elisa menyampaikan agar tidak usah lagi dibicarakan. Di sini menjadi bukti bahwa Elisa adalah seorang murid yang mempunyai komitmen, keteguhan hati, dan kesetiaan kepada gurunya, yaitu Elia. Elisa tidak mau jauh dari Elia karena ia ingin terus belajar dan mendapat pengalaman bersama dengan Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita yang adalah murid Kristus atau pengikut Kristus di zaman sekarang ini, hendaknya meneladani Elisa dalam bacaan kita hari ini, bahwa kita harus berkomitmen, mempunyai keteguhan hati dan kesetiaan dalam mengikuti Yesus Kristus. Kita terus bersedia untuk ditempa supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita terus belajar tentang apa dan bagaimana kehendaknya, agar iman kita semakin kokoh dan terus percaya, bahkan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Agar apapun dan bagaimanapun tantangan, teguran, fitnahan, dan mungkin juga ada ajakan untuk meninggalkan Kristus, kita akan dimampukan dalam mempertahankan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kita akan berkomitmen bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Kristus, bahkan tidak akan pernah meninggalkan Kristus yang adalah guru sejati kita, Tuhan kita, dan juru selamat kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, mensyukuri firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana kami diingatkan untuk meneladani Elisa, untuk terus berkomitmen mengikuti teladan Elia. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami yang adalah murid-Mu, adalah pengikut-Mu, untuk meneladani-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kami,
agar wajah Kristus terpancar dari dalam diri kami. Tuhan, kami mohon kiranya apa yang akan kami kerjakan pada hari ini, kami sadar bahwa semuanya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, menyertai kami, memberikan kemampuan kepada kami, agar semuanya itu boleh kami angkat di dalam takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah yang ada di dalamnya, agar kami boleh perintah seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati umat-Mu di mana saja berada, pemberita firman-Mu di mana saja. Kuatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah lansia dan mungkin sudah tidak bisa pergi ke gereja. Kuatkan iman percayanya, biarlah mereka terus berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik dalam pertumbuhan, pendidikan, mencari pekerjaan, di dalam pekerjaan mereka, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Kasihani mereka masing-masing. Engkau menilik mereka, yang berduka hiburkan, yang dalam bencana atau peperangan Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, dan berbagai-bagai persoalan hidup. Kasihani mereka. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Sambut kami yang datang bermohon kepada-Mu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.